Luffy dan kru bajak laut topi jerami saat ini bisa dibilang merupakan kru bajak laut terkuat non-Yonko, meskipun Luffy banyak disebut sebagai Yonko kelima, dalam cerita One Piece. Masing-masing kru topi jerami benar-benar memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh kru bajak laut lainnya, mulai dari koki, medis, navigasi, tukang kayu, bahkan sampai hiburan sekalipun. Tapi, perjalanan menuju pulau terakhir tentunya tidak mudah dan kekuatan mereka pun harus terus diasah dan terus ditingkatkan. Karena, musuh yang akan dihadapi dan juga jalan yang akan dilewati tidak akan semakin mudah. Oleh karena itulah kemungkinan besar para kru topi jerami akan memiliki beberapa peningkatan dari segi kekuatannya. Nah, di video ini, Mimin akan membahas tentang prediksi kekuatan kru topi jerami di masa depan. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, biar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. 1. Luffy. Sejauh ini, Luffy adalah karakter yang paling banyak mendapatkan peningkatan dibandingkan kru lainnya. Tapi, sepertinya peningkatan tersebut tidak akan berhenti sampai saat ini saja. Masih akan ada banyak hal yang akan dilakukan oleh Luffy untuk meningkatkan kekuatannya. Contohnya adalah dengan peningkatan kemampuan untuk melihat masa depan. Kekuatan Gomu-Gomu milik Luffy juga akan pastinya semakin meningkat dengan membangkitkan Gomu-Gomu Awakening. Kekuatan haki penguasa Luffy pun akan semakin kuat, mirip seperti yang dimiliki oleh Shanks. Tentunya yang masih sampai saat ini dinantikan oleh para fans adalah gear selanjutnya dari Luffy, yaitu gear 5. 2. Zoro. Zoro selama ini mungkin hanya dikenal sebagai ahli pedang saja. Tapi, dengan tantangan semakin berat tentunya perlu banyak peningkatan yang dilakukan. Di masa depan, Zoro akan memiliki kemampuan menggunakan level tertinggi dari armamen haki. Haki tersebut akan dialirkan ke pedangnya, sehingga serangan yang dihasilkan pun akan semakin kuat. Zoro baru saja mendapatkan salah satu pedang yang luar biasa, yaitu Enma, yang merupakan pedang peninggalan Oden. Meskipun Enma adalah salah satu pedang kuat, level kekuatannya masih di bawah Black Blade. Tapi, untuk mencapai level yang sama dengan Ryuma dan Mihawk, Zoro harus bisa menyatukan dirinya dengan pedang tersebut. Zoro juga akan mengaktifkan haki penguasa, sehingga Zoro mirip seperti Rayleigh. Dan dia pun akan belajar untuk bisa memotong api, dengan bertarung melawan King. 3. Sanji. Berbeda dengan Zoro, Sanji bisa dibilang sedikit lambat dalam hal mengembangkan kekuatan. Tapi, bisa dipastikan kekuatan Zoro akan terus meningkat. Zoro bisa jadi akan memiliki kemampuan level tertinggi dari Observation Haki, sehingga dia akan memiliki kemampuan yang sama dengan Luffy, yaitu melihat ke masa depan. Dia juga akan meningkatkan haki armamen miliknya. Diable Jambe adalah salah satu andalan Sanji ketika bertarung melawan musuh, dan mungkin Sanji akan mengaktifkan level tertinggi dari jurusnya, yaitu Blue Flames version of Diable Jambe, di mana panas yang dihasilkan dari tendangannya sangat luar biasa. Tidak lupa juga kemampuan Right Suit yang dia miliki akan semakin meningkat selain mampu membuat Sanji menghilang. Contohnya adalah alat peningkat kecepatan dan kekuatan saat melakukan tendangan kaki tambahan, alat yang membantunya untuk terbang atau melayang dan juga tahan peluru. 4. Usopp. Usopp mungkin adalah salah satu kru yang tidak terlalu pandai dalam bertarung melawan musuh dari jarak dekat. Tapi, kemampuan menembak jitunya tidak perlu diragukan lagi. Peningkatan kekuatan bagi Usopp adalah Kabuto akan memiliki batu laut yang melapisinya, demi meningkatkan jarak dan kekuatan tembakan. Juga dia akan mampu memiliki haki pengamatan. Juga kemampuan menembak yang meningkat serta berbagai peluru yang selalu bisa diandalkan. 5. Franky. Sebenarnya peningkatan diri dan kemampuan dari Franky sudah bisa dirasakan saat ini, dengan berbagai peralatan yang semakin komplit. Tapi, bukan berarti dia tidak akan bisa lebih kuat lagi. Bisa jadi di kemudian hari Franky akan memiliki peningkatan kekuatan di armornya, dengan menghadirkan kekuatan Sistone atau batu laut di pukulannya. Juga dia bisa membuka kemampuan armament haki, yang akan semakin mengeraskan tubuhnya.
6. Nami. Nami adalah navigator andalan Luffy dan kru topi jerami. Dengan petualangan semakin besar, peran seorang navigator pun dituntut untuk bisa lebih meningkat lagi kekuatannya. Saat ini Zeus sudah ada di tangan Nami, dan menjadi salah satu senjata andalannya. Sepertinya Zeus sudah akan menjadi milik Nami selamanya dan akan membantu Luffy berpetualang. Nami akan memiliki serangan klimatak yang terdapat kekuatan batu laut di dalamnya. Zeus adalah sebuah awan lucu yang selalu diandalkan Nami. Artinya Nami juga bisa terbang dengan mengendarai Zeus dan dengan mengandalkan Zeus, Nami bisa menciptakan badai besar di seluruh negeri. Nami sebelumnya tidak memiliki kekuatan haki apapun, tapi sepertinya di masa depan Nami akan memiliki haki penglihatan. 7. Nico Robin. Robin merupakan ahli arkeolog dan juga ahli sejarah di tim Luffy. Wajar jika dia tidak terlalu sering terlibat dalam pertarungan. Tapi, bukan berarti dia tidak bisa berkembang dalam hal pertarungan. Di kemudian hari, Robin bisa saja menciptakan sebuah clawing raksasa dari dirinya sendiri. Robin juga akan memiliki armamen haki yang sebelumnya tidak pernah dia miliki. Dan kemampuan terakhirnya adalah mampu menciptakan salinan dari apapun yang dia sentuh. 8. Chopper. Chopper adalah dokter di Tousan Sunny dan selalu menjadi andalan bagi semuanya. Chopper sendiri sebenarnya mirip dengan sosok anak kecil yang tidak senang bertarung. Tapi, terkadang ketika situasinya mendesak dia bisa diandalkan meskipun kadang juga merepotkan jika dia sudah menjadi sosok raksasa yang tidak terkendali. Sayangnya, untuk mengakses kekuatan tersebut Chopper harus mengkonsumsi semacam obat atau ramuan yaitu Rumble Ball. Di masa depan, Chopper akan bisa mengakses kekuatan Monster Point dari formnya tanpa harus mengkonsumsi Rumble Ball. Dia juga akan lebih tahan terhadap serangan dan membuka armamen haki yang sebelumnya tidak dia miliki. 9. Brook. Brook adalah salah satu hiburan di Tousan Sunny dengan kemampuannya bernyanyi dan bermain musik. Dia juga adalah sosok yang konyol dan senang bercanda. Tapi, Brook juga merupakan salah satu ahli pedang. Selama ini, rasanya belum ada peningkatan berarti dari Brook. Mungkin di kemudian hari, Brook akan mendapatkan sebuah pedang baru dengan tingkat tertinggi. Armamen haki di seluruh tubuh seperti Pika dan Vergo. Namun, yang paling utama adalah level tertinggi dari buah iblis miliknya, yaitu membuatnya mampu memanipulasi dan mengendalikan setiap jiwa yang dia sentuh. Sekian dari daftar anime. Mimin minta maaf apabila pembuatan video ini ada yang salah, ini hanya prediksi dari Mimin, dan lebih lanjut informasinya kita kembalikan lagi kepada Eiichiro Oda. Jangan lupa subscribe, like dan share videonya biar tidak ketinggalan informasi dari Mimin.